Assalamualaikum. Kita ketemu lagi dalam kata mata dalam komposisi bagian 7. Di sini saya mau bicarakan bagaimana vektor mata menghadirkan hubungan emosi. Oke, kita mulai ya. Kita lihat pada foto ini. Ini karyanya Agus Leonardus dari dokumentasi fotomedia. Oke, kita lihat vektor mata anak kecil ini ke arah ibunya, ke arah mungkin neneknya atau tetangganya. Juga tiga wanita ini memvektor pandangan matanya ke arah si anak ini. Sehingga terjadi hubungan emosi yang hangat. Oke? Kita sama-sama merasakannya ya. Oke, beda sekali dengan gambar yang ini. Kita lihat ada sosok manusia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 1 hewan. Tapi kita lihat di sini mereka masing-masing kayaknya tenggelam atau larut dalam emosinya masing-masing. Coba lihat ibu ini juga, bahkan dia, ibu ini dengan anaknya seolah tidak ada hubungan emosi apa-apa. Coba lihat ekspresi anak ini. Dia juga sendiri. Anak ini sendiri emosinya. Dia juga. Bahkan si anjing ini juga. Ya. Jadi 9 manusia dan 1 hewan ini cuman hanya berdekatan tempatnya. Tapi tidak terjalin suasana yang kata bahasa Jawanya gayeng, itu nggak ada. Nggak ada hubungan emosi apa-apa. Jadi kalau saya bisa atau boleh memberi judul foto ini atau gambar ini, saya akan memberinya judul Sendiri dalam Kebersamaan. Oke? Yuk kita lihat vektornya. Oh, sebelumnya, memang ekspresi manusia itu paling ketara banget, paling jelas itu tergambar pada ekspresi mukanya. Tapi biasanya ekspresi muka itu memerlukan target yang menjadi objek dari sasaran emosinya itu. Nah, di sini kalau kita lihat vektornya, ini vektor saya gambarkan dari atas ya. Vektornya ini simpang siur ya. Simpang siur. Kalau bahasa Jawanya vektornya itu arahnya cenanangan. Nggak jelas. Sehingga pada gambar ini tidak terjadi hubungan emosi yang hangat. Oke? Sepakat ya? Oke, kita lanjut. Nah, sebagai ilustrator, saya sering dituntut menghadirkan emosi itu atau selalu dituntut untuk menghadirkan emosi itu antar pelaku-pelaku sebuah adegan dalam ilustrasi itu. Seperti gambar ini. Kita lihat, di sini tercipta suasana yang hangat emosinya. Ya. Kita lihat vektornya emak ini ke arah Ara. Vektornya Abah ke arah Agil.
Agil vektornya ke arah juga. Kemudian vektor mata Euis ini ke arah agil. Nah, terakhir vektor matanya Ara ini mengarah ke kita. Mungkin dia pengen say hello sama kita. Oke, jadi di sini tercipta suasana emosi yang hangat. Oke. Di sini juga ya, ada sosok ibu dan anaknya yang lagi ngambek ini. Kita merasakan ya, emosi yang hangat dari ibu ini melalui vektornya ke arah anak ini. Jadi ada tercipta hubungan emosi di sini. Oke, lanjut ya. Pada gambar yang kecil ini, kita lihat vektornya ayah yang sedang menggendong anaknya ini ke arah si anak. Vektor ibunya juga ke arah si anak. Jadi di sini terjadi hubungan emosi yang hangat dari dua orang tua ini ke arah anak, ya. Kita lihat juga di sini. Ini ada suatu peristiwa kecelakaan. Nah, di sini ada korbannya. Kita lihat vektor dia ke arah korban, vektor dia ke arah korban, ya. Bahkan si cewek ini yang mau jauh dari lokasi ini masih memvektor ke arah korban. Jadi di sini tercipta adanya hubungan emosi. Ya. Mungkin emosinya agak panik-panik sedikit gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini juga ini adegan dari cerita Imung ya. Ini Imung, lihat vektor matanya. Ini juga ya. Jadi di sini tercipta suatu hubungan emosi ya. Mungkin bersangkutan dengan ceritanya ya. Oke. Nah, ini ada contoh ya. Pernah suatu saat saya diundang oleh suatu komunitas yang katanya sedang merencanakan sebuah pertunjukan drama atau teater ya. Dan saya ditunjukkan sebuah gambar yang katanya akan dijadikan poster pertunjukan itu. Terus saya ditanya, dari gambar ini Mas Weda tahu nggak siapa yang lagi berseteru? Oh ya, ceritanya ini tentang perseteruan dari cowok dan cewek yang berakhir di pengadilan. Terus saya jawab, kalau kita yang ada di ruangan ini paling tidak tahu sedikit tentang pengadilan. Bahwa yang pegang palu ini adalah hakim, berikut jajarannya ya. Bahwa tampang-tampang kayak gini, dengan tas yang kayak gini, biasanya adalah pengacara. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa yang lagi berseteru adalah cowok ini dan cewek ini. Tapi katanya poster ini akan dipampangkan di umum. Nah di umum itu kita tidak bisa memilih hanya orang-orang yang tahu sedikit tentang pengadilan yang boleh melihat poster itu. Ada kemungkinan di antara lalu lalangnya orang banyak yang melihat poster ini, ada beberapa yang sama sekali tidak ngerti soal pengadilan,
soal gaya-gaya pengacara yang kayak gini. Nah, jadi tidak akan tahu siapa yang lagi berseteru. Nah, menurut saya, kalau sebuah poster yang dipampangkan di umum, kemudian ada satu atau dua orang yang tidak ngerti maksudnya poster itu, saya anggap poster itu poster yang gagal. Karena poster kayak gini ya itu termasuk applied art ya, yang orientasinya ke publik. Ya. Jadi dari 1.000 publik, 1.000 orang yang melihat poster ini, ada satu aja yang nggak ngerti, itu bisa dianggap poster itu gagal. Nah, untuk itu saya mencoba menghadirkan vektor pandangan mata untuk sosok-sosok ini. Coba kita lihat matanya yang melirik ke sini, si cewek juga melirik ini. Nah, dari sini kita sudah mulai bisa menebak. Bahkan orang yang tidak ngerti masalah pengadilan pun sudah mulai menebak bahwa yang berseteru adalah ini dan ini. Oke, kita lihat yang lebih jelas lagi. Nah, kita lihat lirikan matanya dan ekspresi mukanya. Ya. Jadi dia sedang berseteru. Sementara kalau gambar yang awal tadi kayak gini, ini cuma dua orang yang lagi mejeng tanpa ada hubungan emosi apapun. Oke? Sepakat ya? Nah, ini masih polos. Tidak ada hubungan apapun antara dia dan dia. Nah, ketika sudah dihadirkan, nah mulai terasa. Ya. Apalagi kalau ditambah dengan gesture atau bahasa tubuh. Seperti ini misalnya. Nah, dengan lirikan mata atau vektor mata dan plus bahasa tubuh ini akan semakin jelaslah siapa yang sedang berseteru. Yuk kita bandingkan. Oke, sepakat lagi ya. Nah, saya masih punya contoh nih. Ada anak kecil yang nangis dan kepalanya kelihatan benjol dikit. Dan di dekatnya ada si jelek botak ini, ya. Tapi pada gambar ini kita merasakan belum ada emosi apa-apa antar keduanya ini. Sehingga kita tidak bisa menebak atau bahkan menuduh bahwa si kecil ini nangis gara-gara si jelek ini. Belum, kita nggak punya data apapun. Coba saya hadirkan vektor ya. Vektor pandangan mata dari si kecil ini. Kita lihat, mulai mengarah ke sini. Nah, pada gambar yang ini setelah adanya vektor pandangan mata si kecil ini ke arah ini, ke arah si jelek ini, kita sudah bisa mulai menebak bahwa si kecil ini nangis dan benjol gara-gara ini. Oke? Apalagi kalau kita tambahin vektor pandangan matanya. Nah, jadi dari gambar awal dia bukan siapa-siapa, sekarang sudah bisa menjadi tersangka.
Oke, sepakat ya? Nah, ini ada contoh lagi cover-coveran ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Al-Majnun dengan judul Selamat Tinggal Bangsat, ya. Catatan harian orang gila untuk kekasih gilanya. Nah, pada gambar yang kiri ini, sosok ini seolah-olah hanya numpang lewat aja, tanpa ada hubungan emosi apa-apa dengan ini. Tapi ketika saya kasih lirikan mata atau vektor pandangan mata ke sini, sudah timbul adanya emosi dia ke arah masalah ini. Oke? Sepakat? Saya masih punya contoh nih. Nah, ini saya ambil dari lukisan karya Norman Rockwell ya. Ceritanya ada siswa akabri, tapi akabri Amerika ya. Siswa akabri yang sedang cuti mudik. Ya. Nah, tetangganya semua, orang rumahnya, tetangganya semua menyambut dia. Kita lihat vektornya di sini, semua ke arah si dia. Ke arah siswa ini. Sehingga timbul hubungan emosi yang hangat. Oke? Kita lanjut ya. Nah, saya punya foto karyanya dari Mas Kartono Riyadi. Dokumentasi foto media. Oke? Sekian banyak anak-anak ini walaupun tidak saling memvektor, tapi vektor pandangan matanya disatukan oleh kameranya Mas Kartono Riyadi ini. Sehingga terjadi, kita rasakan di sini adanya emosi yang ceria. Karena vektornya disatukan oleh Mas Kartono Riyadi. Oke? Oke, sepakat ya? Nah, sama foto ini. Vektor pandangan mata dari 3 anak ini disatukan oleh kamera saya. Oh ya, ini anak saya dan ini ponakan 2 ini ya. Ini anak saya bontot ya. Oke, jadi ada emosi yang hangat di sini ya. Walaupun mereka lagi kedinginan tapi emosinya hangat. Oke? Nah, saya kira segitu aja dulu ya untuk bahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk komen dan subscribe. Oke? Dan tunggu kata-mata dalam komposisi berikutnya. Saya masih punya bahasan-bahasan lain yang mudah-mudahan bermanfaat juga. Sekali lagi, terima kasih untuk perhatiannya dan wassalam.